Oke, mungkin sebelum mulai gitu ya, tadi juga udah dapat spoiler dikit tentang judulnya dari Joy. Jadi mungkin aku mau nanya dulu satu pertanyaan sederhana. Mungkin teman-teman di sini nggak asing gitu ya sama yang namanya mukbang. Mungkin dari teman-teman ada nggak di sini yang mungkin semalam atau sebelum tidur ada yang buka YouTube atau buka TikTok, terus emang sengaja pengen nonton mukbang dan gak sadar waktunya itu habis gitu untuk nonton mukbang. Mungkin karena jujur topik kali ini juga terinspirasi dari kebiasaan saya sendiri gitu ya. Saya suka banget nonton mukbang. Jadi waktu itu pas disuruh Rifki untuk bisa jurnal review di sore hari ini, saya kepikiran gitu untuk bisa mengangkat topik ini. Nah, jadi di sore hari ini saya akan membahas suatu jurnal dengan judul Association Between Watching Eating Broadcast like Mukbang and Cookbang and Generalized Anxiety Disorder Among Korean Adolescent yang merupakan salah satu penelitian atau riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Korea gitu. Dan jurnal ini juga diterbitkan dari jurnal BMC Psikiatri di tahun 2024. Oke. Nah, jurnal ini ditulis oleh Kim Jung Hwan dan kawan-kawannya. Dan yang menjadi menarik adalah mungkin kalau misalnya tentang tentang screen time secara umum udah banyak gitu ya. Cuma yang menarik adalah di riset ini kita spesifik membahas gimana sih apakah ada gitu korelasi antara tontonan mukbang dengan gangguan kecemasan. Seperti itu. Nah, mungkin di sini dari abstraknya, eh, di sini ada spoiler dikit gitu bahwa ternyata ada angka-angka yang membuktikan bahwa ada loh hubungan antara mukbang dan juga kondisi mental remaja terutama di Korea. Oke. Nah, sebelum kita bicara soal mukbang dan hubungannya dengan kecemasan, penting penting juga buat kita paham gitu konteks besarnya itu apa sih. Nah, mungkin teman-teman dan dokter juga nggak asing ya bahwa kesehatan mental remaja ini sering jadi pembicaraan gitu. Dan bisa dibilang kesehatan mental remaja ini sedang berada dalam kondisi yang krisis gitu. Nah, salah satu eh, masalah kesehatan mental yang paling sering muncul adalah gangguan kecemasan. Nah, masalahnya gangguan ini tuh seringkali nggak berdiri sendiri. Di banyak kasus, kecemasan ini bisa bersifat kronis dan bisa disertai dengan gangguan kejiwaan lain, contohnya seperti depresi. Nah, sebenarnya gangguan kecemasan itu kan awalnya dari cemas ya. Nah, sebenarnya cemas itu kalau misalnya dia jangka pendek itu sebenarnya baik untuk eh, apa ya kita menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya kecemasan ini berlarut-larut menjadi jangka panjang, nah ini bisa berpotensi menjadi sebuah gangguan seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari prevalensinya, penulis ini dia menuliskan beberapa data gitu ya, bahwa ternyata sekitar 38% remaja perempuan dan 26% remaja laki-laki ini mengalami gangguan kecemasan sepanjang hidupnya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, dari satu kelas yang mungkin isinya 30 siswa, kemungkinan itu ada lebih dari 10 anak yang dia tuh pernah atau sedang mengalami gangguan kecemasan gitu. Nah, bahkan data juga menunjukkan bahwa 8,3% dari remaja dengan gangguan kecemasan itu mengalami gangguan fungsional yang berat. Nah, dalam konteks ini, gangguan fungsional itu berarti kecemasan itu tuh udah benar-benar mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, mulai mulai dari performa akademik, hubungan sosial, sampai menjalani aktivitas secara normal. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa masa remaja ini merupakan periode yang sangat krusial gitu dalam perkembangan psikologis. Nah, di fase ini individu itu kan harusnya lagi membentuk identitas ya, lagi belajar untuk mengelola emosi dan menghadapi berbagai tekanan sosial. Nah, kalau misalnya gangguan kecemasan ini muncul dan dia nggak ditangani dengan baik, dia tuh bisa dampaknya itu berlangsung jangka panjang dan berpotensi jadi masalah seumur hidup gitu. Nah, dalam konteks inilah faktor-faktor lingkungan dan gaya hidup remaja itu jadi sangat relevan gitu untuk dikaji. Karena kan remaja saat ini juga hidup di era digital ya, di mana paparan media sosial dan konten daring itu terjadi hampir tanpa batas gitu. Kita bisa akses kapanpun, dimanapun gitu. Jadi konten-konten ini nggak
bisa kita lihat lagi hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa mempengaruhi cara remaja mengelola stres, emosi, dan kecemasan mereka. Nah, eh, nah, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kita ini sekarang hidup di era digital, di mana remaja ini tumbuh bersama media sosial dan konten-konten yang sangat masif. Nah, salah satu fenomena yang sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah yaitu mukbang. Nah, mukbang ini dia berasal dari Korea Selatan. Kalau nggak salah dia muncul di akhir tahun 2000-an. Em, dan mukbang ini merupakan gabungan dari kata moknen yang artinya makan dan juga bangsong yang artinya siaran. Jadi ini adalah jenis siaran makan daring yang awalnya dari Korea namun sekarang udah terjadi secara global gitu ya. Sebenarnya awalnya tuh sederhana, mukbang itu tuh kayak dia ada orang makan terus dia berinteraksi dengan viewersnya gitu. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, mukbang akhirnya berkembang jadi konten dengan eh, semakin ekstrim gitu. Jadi orang makan dengan porsi makanan yang ekstrim, terus juga kadang apa ya, makan-makannya itu yang aneh-aneh, entah itu dia sehat atau enggak kayak gitu, makannya cepat dan lain sebagainya. Nah, diperkirakan 38% orang Korea itu dia menonton mukbang. Terus nah, masalahnya, yang jadi masalah adalah remaja ini adalah kelompok usia yang tadi secara psikologis dia masih dalam fase perkembangan ya. Jadi mereka ini cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan termasuk dari konten-konten digital itu. Nah, akhirnya karena maraknya fenomena ini timbullah kekhawatiran gitu tentang dampaknya bagi fisik maupun mental remaja gitu. Nah, apakah kebiasaan nonton mukbang ini dia punya dampak terhadap kesehatan mental atau enggak? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian dari penelitian ini. Oke, lanjut. Nah, eh, meskipun ada dugaan ya bahwa mukbang ini bisa mempengaruhi kecemasan, namun penelitian yang secara spesifik menyelidiki hubungan antara nonton mukbang dan gangguan kecemasan itu tuh masih sangat terbatas gitu. Jadi kalau yang saya pernah cari juga ada beberapa jurnal yang dia juga bahas tentang mukbang, cuma dia spesifik lebih ke dampaknya ke eating disorder gitu, dan belum ada yang meneliti hubungannya dengan gangguan kecemasan seperti itu. Makanya di sini eh, penulis itu dia berusaha mengisi gap penelitiannya gitu. Nah, jadi tujuan penelitian ini dilakukan oleh Kim dan teman-temannya untuk menilai hubungan antara kebiasaan nonton mukbang dan kukbang dengan kejadian generalized anxiety disorder pada remaja Korea. Nah, lalu gimana cara mereka mengkaji ini? Eh, untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti menggunakan data dari Korea Youth Risk Behavior Web-Based Survey atau KYRBS di tahun 2022, dan ini merupakan survei nasional berskala besar gitu yang dilakukan oleh Korea setiap tahunnya. Dan dia tuh diselenggarakan oleh Korea Disease Control and Prevention Agency atau KDCA. Jadi survei ini tuh memang dirancang untuk memetakan berbagai perilaku beresiko pada remaja, mulai dari gaya hidupnya, kesehatan fisik, sampai kesehatan mental. Tuh. Lalu dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data tadi ya dari tahun 2022 dengan total sampel akhirnya itu sebanyak 51.764 siswa, di mana 26.354-nya itu laki-laki dan juga 25.410-nya itu adalah perempuan. Nah, eh, siswa-siswa ini tuh diambil dari 400 siswa SMP dan 400 siswa SMA yang semuanya itu tersebar secara merata gitu dari berbagai regio di Korea gitu. Jadi studi ini menggunakan data yang bisa dibilang representatif gitu secara nasional. Nah, di penelitian ini ada dua variabel yang jadi fokus utama. Yang pertama itu adalah gangguan kecemasan sebagai outcome-nya dan juga kebiasaan menonton mukbang sebagai salah satu variabelnya. Nah, terus selain variabel frekuensi menonton, peneliti juga memasukkan banyak variabel-variabel lain gitu sebagai faktor kovariat atau faktor perancu untuk memastikan bahwa hubungan yang diamatin ini dia nggak bias gitu.
Nah, pertama untuk mengukur si gangguan kecemasannya, peneliti ini menggunakan suatu instrumen kuesioner yang namanya itu Generalized Anxiety Disorder 7 atau GAD-7. Nah, instrumen ini tuh terdiri dari 7 item pertanyaan yang menilai seberapa sering sih responden ini mengalami gejala kecemasan seperti merasa gugup, sulit mengendalikan kekhawatiran, atau merasa tegang di dalam 2 minggu terakhir. Nah, nanti setiap itemnya itu akan diberi skor dari 0 sampai 3 gitu. Sehingga kalau misalnya di total skor akhirnya itu akan 0 sampai 21. Nah, di studi ini peneliti ini menggunakan skor 5 atau lebih sebagai cut-off untuk mengindikasikan adanya gangguan kecemasan. Lalu selanjutnya variabel paparan dari tontonan mukbang ini itu diukur berdasarkan frekuensinya gitu. Frekuensi eh frekuensi responden menonton mukbang dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Jadi nanti responden diminta untuk melaporkan seberapa sering sih mereka menonton konten mukbang terus dikelompokkan ke dalam beberapa kategori gitu. Jadi pengelompokan ini juga akhirnya memungkinkan peneliti buat nggak hanya ngebandingin antara kelompok yang dia nonton dan nggak nonton, tapi juga menilai apakah ada pola hubungan berdasarkan frekuensi atau intensitas paparan konten mukbang itu. Tuh. Terus selain dua variabel itu ada juga variabel-variabel lain atau variabel kovariat yang mencakup kayak karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, faktor sosial ekonomi, serta faktor gaya hidup kayak misalnya durasi tidur, aktivitas fisik, dan juga IMT. Terus peneliti juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis lain gitu kayak misalnya perceived stress yang dialami oleh responden atau adanya ide bunuh diri gitu. Tujuannya adalah dengan memasukkan banyak variabel ini, peneliti pengen meminimalkan kemungkinan gitu meminimalkan kemungkinan bias gitu. Bahwa ini benar gitu loh, hubungan antara mukbang dan kecemasan ini gak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Karena kan memang sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan mental gitu ya, itu kan kondisi yang multifaktorial gitu. Jadi biasanya nggak muncul hanya karena satu faktor, tapi bisa aja merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor lain. Jadi semakin banyak faktor yang dikontrol itu maka akan semakin kuat pula interpretasinya gitu. Nah, lalu apa sih yang ditemukan oleh peneliti di penelitian ini? Jadi, melalui multiple logistic regression, setelah faktor eksternal kayak misalnya sosioekonomi dan gaya hidup itu diperhitungkan, eh, data membuktikan bahwa ternyata ada korelasi yang kuat dan konsisten antara mukbang dan kecemasan. Gitu. Eh, di remaja laki-laki, mereka yang menonton mukbang itu punya kemungkinan sekitar 1,1 kali lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan dibandingkan dengan remaja yang tidak pernah nonton mukbang. Nah, eh, di sini memakai AOR ya atau Adjusted Odds Ratio yang disertai juga dengan confidence interval gitu. Nah, sekilas gitu ya, Adjusted Odds Ratio itu apa? Jadi, Adjusted Odds Ratio ini adalah dia rasio yang menggambarkan perbandingan peluang terjadinya suatu kondisi antara dua kelompok setelah peneliti ini dia menyesuaikan atau mengontrol berbagai faktor perancu yang relevan. Faktor-faktor perancu yang relevan gitu. Jadi setelah diperhitungkan peluang mengalami gangguan kecemasan itu tetap 1,1 kali lipat lebih tinggi di remaja yang nonton mukbang dibandingkan dengan yang nggak nonton gitu. Terus nilai confidence interval di sini menunjukkan karena dia tidak melebihi angka 1, berarti kemungkinan hasil ini tuh tidak terjadi secara kebetulan, jadi signifikan gitu. Nah, hal yang serupa juga terjadi dan terlihat di remaja perempuan, bahwa remaja perempuan yang nonton mukbang itu punya kemungkinan sekitar 1,9 kali lebih tinggi untuk mengalami generalized anxiety disorder ini dibandingkan dengan mereka yang nggak nonton mukbang gitu. Nah, selain itu ada juga temuan yang menunjukkan bahwa ternyata frekuensi nonton mukbangnya juga punya peran yang penting gitu. Jadi
risikonya tuh nggak berhenti pada sekadar pernah atau nggak pernah nonton, tapi juga bisa meningkat seiring dengan seberapa sering sih dia terpapar oleh konten mukbang gitu. Nah, di sini terlihat ya grafiknya di perempuan gitu bahwa ternyata hmm, semakin sering mereka menonton konten mukbang, maka semakin tinggi juga resiko mereka terkena generalized anxiety disorder ini gitu. Dan secara signifikan atau enggaknya dilihat dari pivot trendnya dia juga kurang dari 0,0001 yang menunjukkan bahwa tren peningkatan ini sangat signifikan secara statistik gitu. Nah, di remaja laki-laki, penelitian juga sebenarnya menemukan hubungan yang signifikan juga, sama halnya dengan perempuan. Namun di sini bisa dilihat grafiknya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau misalnya yang perempuan tadi benar-benar linear, nah kalau di sini dia sebenarnya nggak terlalu linear gitu. Ada eh, sedikit apa namanya keanehan, bukan keanehan sih, kayak intinya nggak terlalu linear gitu, ya, nggak kayak yang perempuan gitu. Tapi pada intinya adalah remaja laki-laki juga tetap menunjukkan peningkatan kemungkinan GAD dengan frekuensi nonton yang lebih tinggi, meskipun polanya itu nggak selinear yang perempuan. Sebenarnya hal ini tuh bisa di apa ya dijelaskan dengan mungkin eh, kalau remaja laki-laki dia punya faktor-faktor lain yang punya peran lebih dominan gitu dibandingkan dengan nonton mukbang itu sendiri gitu. Oke, nah di bagian diskusi, peneliti juga menyoroti bahwa sebenarnya hubungan mukbang sama gangguan kecemasan itu dia nggak terjadi secara berdiri sendiri gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa membuat dia mengalami GAD itu. Nah, jadi sebenarnya risiko untuk mengalami GAD ini cenderung lebih tinggi pada remaja yang memang dia tuh sudah punya kondisi atau karakteristik tertentu. Nah, salah satu faktor yang paling menjadi highlight atau jadi paling menonjol gitu di datanya adalah ketika remaja itu mempunyai tingkat stres yang tinggi gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai AOR-nya itu dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan data yang tadi gitu, grafik yang tadi. Jadi, jadi sebenarnya hal ini juga menunjukkan bahwa bisa aja mukbang itu tuh nggak jadi penyebab utama kecemasannya, tapi berperan sebagai faktor yang bisa memperburuk kondisi psikologis yang memang sudah rentan gitu. Terus selain stres, aktivitas fisik yang kurang atau yang rendah juga bisa menjadi faktor yang memperberat resiko gitu. Jadi remaja yang jarang beraktivitas fisik dan sering menonton mukbang itu punya risiko gangguan kecemasan yang lebih tinggi. Oke, nah untuk menjelaskan hubungan antara menonton mukbang dan gangguan kecemasan, sebenarnya penulis ini bilang gitu eh, di papernya bahwa hubungan antara keduanya itu masih belum jelas gitu. Namun memang ada beberapa mekanisme atau hipotesis yang diusulkan dan itu bersifat psikologis atau perilaku gitu. Nah, yang pertama, penulis ini mengaitkan mukbang dengan maladaptive coping dan juga psychological escapism, di mana remaja yang mengalami stres atau tekanan emosional itu bisa menggunakan mukbang sebagai sarana pelarian sementara dari masalah yang dihadapi. Meskipun sebenarnya mukbang ini mungkin memberikan kenyamanan jangka pendek gitu ya, tapi kan sebenarnya tidak membantu menyelesaikan sumber stres yang mendasarinya. Akibatnya penggunaan mukbang sebagai coping ini malah justru bisa memperburuk kecemasan dalam jangka panjang. Lalu, penulis juga di sini menyoroti peran impulsive behaviors yang berkaitan dengan kebiasaan nonton mukbang. Karena kan sebenarnya mukbang itu kalau sekarang banyak memunculkan perilaku-perilaku yang impulsif ya, kayak misalnya makan dengan cepat, mengonsumsi makanan dengan jumlah yang besar, terus apa namanya mengganti makan-makan yang sehat dengan makan makanan yang aneh kayak gitu. Nah, perilaku-perilaku ini itu dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan, termasuk generalized anxiety disorder, gitu. Lalu yang terakhir, penulis juga membahas adanya displacement effect, di mana
waktu yang dihabiskan untuk nonton mukbang ini akhirnya menggantikan aktivitas-aktivitas yang lebih sehat dan juga bersifat protektif terhadap kesehatan mental. Kayak aktivitas olahraga, makan teratur, dan interaksi sosial itu tuh bisa tergeser oleh konsumsi konten-konten mukbang. Nah, mm, kalau misalnya aktivitas fisiknya berkurang, maka kan kemungkinan dia akan mengalami obesitas itu bisa jadi ada gitu ya. Nah, obesitas ini juga diketahui menjadi salah satu faktor risiko dari kecemasan itu sendiri. Oke, lalu saya akan membahas kekuatan dan keterbatasan dari studi ini. Jadi, kekuatan utama dari penelitian ini adalah penggunaan data yang bersifat representatif secara nasional gitu. Karena dia menggunakan data dari KYRBS, dari pusat langsung gitu ya. Jadi, hasilnya itu bisa mencerminkan kondisi populasi remaja Korea secara lebih luas gitu. Lalu, penelitian juga melibatkan ukuran sampel yang luas dengan lebih dari 51.000 partisipan gitu ya. Dan diambil dari merata dari hampir seluruh regio. eh Akhirnya studi ini juga dianggap mempunyai kekuatan statistik yang tinggi gitu. Lalu eh studi ini juga melalui analisis yang udah melalui penyesuaian terhadap berbagai faktor perancu gitu. Dengan tadi menggunakan AOR atau Adjusted Odds Ratio, jadi penulis ini sudah berusaha untuk meminimalkan pengaruh variabel-variabel lain yang bisa memengaruhi hubungan antara mukbang dan juga gangguan kecemasan. Oh. Nah, tapi meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan gitu yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, desain penelitian yang digunakan ini adalah cross-sectional study, sehingga sebenarnya hubungan antara menonton mukbang dan gangguan kecemasan itu tuh nggak bisa ditentukan. Jadi nggak bisa dipastiin gitu apakah nonton mukbang itu berkontribusi terhadap munculnya kecemasan atau justru remaja dengan kecemasan itu cenderung menonton mukbang sebagai sarana pelarian gitu atau bentuk coping. Nah, yang kedua, penelitian ini juga sangat bergantung pada data yang self-reported gitu. Baik untuk kebiasaan menontonnya ataupun kondisi psikologis respondennya. Nah, pendekatan ini akhirnya membuat rentan gitu terhadap bias pelaporan termasuk recall bias dan desirability bias yang bisa mempengaruhi akurasi data yang dikumpulkan. Lalu terakhir, penelitian ini juga punya keterbatasan dalam kurangnya variabel kurangnya kurang detailnya variabel yang diukur gitu. Jadi studi ini tuh nggak mengukur secara spesifik konten mukbang yang ditontonnya itu seperti apa, dari mulai durasi tontonannya, karakteristik konten, atau indikator-indikator objektif lainnya gitu. Jadi dari keterbatasan variabel ini sebenarnya pemahamannya juga jadi terbatas gitu mengenai mekanisme spesifik yang menghubungkan mukbang ini dengan gangguan kecemasan. Nah, untuk sebagai key takeaways-nya atau conclusion-nya, penelitian ini memberikan beberapa poin gitu bahwa yang pertama terkonfirmasi adanya hubungan signifikan gitu antara nonton mukbang dan risiko gangguan kecemasan baik pada remaja laki-laki ataupun perempuan. Meskipun di perempuan itu ditemukan adanya hukum dose respon gitu. Jadi semakin sering menonton, maka semakin tinggi juga risiko perempuan itu terkena GAD gitu. Nah, untuk future studies-nya di sini saya nggak mencantumkan gitu ya. Tapi diharapkan bahwa yang menjadi kekurangan di studi ini bisa diperbaiki gitu. Kayak misalnya tadi jadi longitudinal study, terus variabelnya bisa lebih spesifik kayak gitu. Lalu untuk rekomendasinya itu sendiri diperlukan sinergi antara edukator dan praktisi kesehatan untuk mempromosikan literasi media untuk meminimalisir dampak negatif dari tayangan mukbang terhadap perilaku makan dan mental remaja. Nah, ini mungkin buat teman-teman atau dokter yang penasaran dan pengen baca lebih jauh gitu tentang jurnalnya, boleh scan QR code di samping kiri sini. Lalu di sini juga saya mencantumkan ada dua jurnal yang dia membahas juga tentang mukbang dan mental health, namun di sini spesifik ke eating disorder kayak gitu.
Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada pemahaman yang keliru atau mungkin ada pertanyaan atau diskusi, boleh sekali gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gisa atas pemaparannya. Menarik sekali ya tadi yang dijelaskan oleh Gisa. Kalau ternyata secara singkat ini kita ketika kita menonton mukbang gitu ternyata tuh ada em, hubungannya gitu dengan resiko kecemasan pada remaja gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman mahasiswa juga kepada Bapak Ibu dosen maupun dokter, apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, boleh raise hand atau langsung on mic. Mungkin boleh dari mahasiswanya di sini ada eh, Rifki Kamil, ada Sena, ada Altaria, ada Kalila, ada Mario, ada Rehan. Apakah ada tanggapan? Eh, Mungkin di kolom chat ini ada eh, Dafrina ya yang bertanya. Katanya gini, kira-kira kalau korelasi dari mukbang dengan kondisi kecemasan ini bisa dikaitkan dengan kondisi sosial yang secara tidak langsung memberikan standar kecantikan kepada kedua gender di Korea kan. Dan dari pengetahuannya Kalila, memang di Korea itu dari segi beauty standarnya itu termasuk toksik dan sehingga tuh banyak dari siswa-siswinya yang menerapkan diet yang buruk dan bahkan jadi kena eating disorder kayak anoreksia, bulimia, nervosa yang Gisa tadi udah sempat bahas di simptomnya simptomnya. Terus kalau misalnya jurnal ini sendiri, apakah secara tidak langsung menggambarkan dari hipokrisi ini dan kalau misalnya nonton mukbang itu sebagai kompensasi karena tidak makan atau bagaimana gitu, gitu Gisa. Boleh dijawab kita. Oke, terima kasih banyak Kalila atas pertanyaannya gitu ya. Sebetulnya untuk spesifik ke eating disorder, jurnal ini tuh nggak begitu membahas gitu ya. Jurnal ini tuh membahas secara general aja apakah memang mukbang ini dia berhubungan dengan generalized anxiety disorder. Cuma memang yang menarik adalah bahwa memang tren pada perempuan itu tuh dia lebih apa ya, bentar, lebih tinggi gitu dibandingkan dengan laki-laki terkait ini. Lalu di sini juga penulis sebenarnya bilang bahwa apa namanya, bahwa memang kalau di Korea itu ini ya ada apa namanya, ada kecenderungan untuk memperhatikan berat badan dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga bisa jadi salah satu faktor sebenarnya. Kenapa si grafiknya itu dia lebih signifikan di perempuan kayak gitu. Cuma sebenarnya untuk alasan kenapa dia nonton mukbangnya, apakah memang karena tidak makan atau apa itu nggak ada sih di sini. Seperti itu. Mm-mm. Dan di sini juga sempat dimention sebenarnya bahwa emang ada korelasinya antara nonton mukbang dan juga disorder eating behaviors gitu. Itu cuma memang tidak spesifik ada pembahasan tentang itu sih, Kal. Apakah menjawab? Ariela? Mungkin Gisa tadi kalau dari Kalilanya sendiri bertanya kalau misalnya dari opini Gisanya bagaimana gitu. Hmm. Secara personal Gisanya terhadap tanggapan yang pertanyaan Kalila bagaimana? Mm-mm. Oh, kalau dari tanggapan saya sendiri, kemungkinan bisa aja ya, karena kan memang di Korea itu stereotip untuk jadi cantik itu tinggi gitu. Bahkan banyak banget data-data yang menyebutkan bahwa tinggi gitu angka kematian bunuh diri di Korea, terutama mungkin karena stereotip
cantik itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa aja kenapa peneliti ini dia membahas tentang asosiasi antara mukbang dan juga generalized anxiety disorder karena memang ada reason di balik itu gitu. Itu sih. Apakah menjawab, Kal? Oke, makasih Kalila. Ya, mungkin boleh dari Dokter Wichan. Silakan, Dok. Oke, suaraku terdengar nggak ya? Terdengar, Dokter. Terdengar ya, oke. Sebelumnya makasih banyak. Bisa judulnya menarik banget ya, gitu. Ternyata ada gitu orang yang meneliti terkait dengan mukbang dan kecemasan. Mungkin tadi sebetulnya sudah dimention ya sama Lisa gitu, bahwa di sini dilakukan analisis kovarian untuk mencegah adanya bias yang timbul. Nah, sebetulnya kalau misalkan menurut Lisa sendiri, kira-kira confounding apa aja sih gitu yang bisa ditemukan pada penelitian ini gitu yang bisa mungkin mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Terus ini kan tadi desain penelitiannya cross-sectional ya. Uh, Mungkin bisa dijelaskan nggak gitu menurut Lisa kenapa kok ini walaupun belum masuk documental plan ya, tapi menurut Lisa kenapa sih kok ini desainnya itu dirancang secara cross-sectional gitu. Cross-sectional kan artinya antara paparan dengan outcome-nya itu kan diteliti gitu ya atau diukur dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Kira-kira kenapa kok desainnya harus menggunakan cross-sectional? Oke, mungkin itu aja sih kalau pertanyaan dari aku. Terima kasih. Good job bisa. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang Dokter Wichan, aku mau share screen jurnalnya ya. Nah, jadi betul tadi peneliti ini dia nggak cuma fokus ke variabel yang sebelumnya terima kasih dulu kepada Dokter Wichan atas pertanyaannya. Oke, izin menjawab ya Dok, dan mohon dikoreksi juga kalau misalnya ada salah. Jadi tadi benar bahwa penulis ini dia nggak cuma memakai dua variabel utama dan dia memakai banyak variabel lain gitu. Bisa dilihat di sini bahwa eh, peneliti juga menanyakan tentang family structure-nya, alcohol status, smoking status, academic achievement, sleep duration, perceived stress level, physical activity, dan lain sebagainya gitu. Nah, temuan yang menarik di sini adalah bahwa ternyata sleep duration dan juga perceived stress yang tinggi itu menunjukkan bahwa presentase GAD-nya itu dia juga lebih tinggi gitu. Mana di sini? Sleep duration less than 6 hour, dia terbukti bahwa eh, lebih tinggi gitu resikonya untuk bukan yang ini sih, padahal yang ini. Lebih tinggi resikonya untuk mengalami si GAD ini. Bahkan di perceived stress level atau stress level yang responden ini dia apa namanya? Yang dia alami gitu, dia tuh menunjukkan bahwa 11 kali lipat lebih tinggi resikonya untuk mengalami JAD gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor variabel perancu yang bisa lebih mendukung gitu ke JAD, terutama di sleep duration dan juga di perceived stress levelnya. Gitu bukannya dok? Mm. Oke, boleh aku tanggapi dulu ya? Ah ya, boleh dok. Oke, sebenarnya itu menarik loh gitu. Tadi kalau misalnya disampaikan bahwa ternyata ada yang dia itu tadi mana sorry yang 11 kali lipat um, ini ya yang perceived stress level ya. Kalau yang lain ternyata dia risikonya itu bahkan sampai 11 kali lipat. Nah, ini kan jadi pertanyaannya gitu, apakah jangan-jangan sebetulnya bukan mukbangnya gitu yang jadi penyebab utama dari si anxiety-nya bisa jadi mungkin perceived stress levelnya. Mungkin kalau tadi bisa lihat di PPT-nya itu kan adjusted odds ratio-nya. Itu kan kalau yang pada laki-laki itu 1,1 kali, yang pada perempuan 1,09 kali. Nah, kira-kira perbedaannya, walaupun ya mungkin secara statistik ini dia
signifikan gitu. Tapi kira-kira kalau secara klinis tuh bermakna nggak sih gitu Iya, mm. Nah, perbedaannya? Karena cuma 1,1 kali lipat dan 1,09 kali lipat. mm-mm. Iya, betul dok. Jadi ternyata meskipun datanya signifikan gitu, angkanya itu sangat kecil gitu ya tadi 1,1 kali lipat gitu. Dan bahkan di perempuan aja itu sangat kecil gitu ya, 1,090 gitu, nggak nyampe 1,1 kali lipat lebih tinggi gitu. Jadi memang sebenarnya faktor yang membuat responden itu GAD sebenarnya kayaknya bukan mukbangnya gitu. Mukbang itu mungkin jadi faktor kesekian lah gitu. Ya gitu dok, saya setuju sih dok. Mm-mm. Lalu untuk yang tadi ya, kenapa eh, studi ini menggunakan cross-sectional study? Hmm, atau apakah mungkin karena ini dok, karena memang datanya itu dikoleksi dari Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey gitu. Jadi memang dilakukan secara bersamaan karena memang dilakukan dalam satu survei yang sama gitu. Apakah betul gak dok? Oke, tadi ini kan memang belum masuk blog metopnya ya, tapi cukup maksudnya udah sangat bagus kalau misalkan teman-teman sudah mulai aware desain dari studi itu apa aja. Maka ini jumlah partisipannya banyak sekali gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar ada mungkin yang namanya penelitian-penelitian observasional atau misalkan cohort yang memang kita ikuti mungkin secara prospektif dari sekarang ke masa depan. Atau yang retrospektif gitu yang dari masa sekarang kemudian kita lihat ke depan. Atau mungkin ada studi yang kita sebut sebagai case control gitu dan memang untuk studi-studi yang dia survei kemudian melibatkan partisipan sebanyak ini memang paling mudah dan paling visible yang dilakukan adalah cross sectional sebetulnya gitu ya. Jadi tapi memang di sini kekurangannya adalah kita hanya melihat eh, istilahnya lowongannya itu dalam waktu tersebut aja gitu. Mungkin bisa jadi dari 50% partisipan ini mungkin mereka lagi masa-masa ujian nih. Jadi mungkin persistence level itu lagi tinggi. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat mereka kita lakukan survei lagi misalkan ketika mereka lagi masa liburan misalkan mereka lagi happy-happy mungkin tidak akan sama hasilnya bisa jadi seperti itu. Tapi itu sudah cukup menjawab sih bisa terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Hmm. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih banyak Bisa dan Dokter Widya. Mungkin dari dosen-dosen yang lain, dari Dokter Yusuf dan juga Dokter Widya Eka, apakah ada tanggapan atau Oke, kalau gitu dari saya dulu ya, Joy dan Kalila ya, baik? Kalila. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya mau apresiasi dulu Kalila karena topik ini sangat menarik bagi saya gitu ya, karena kebetulan saya lagi fokus di eh, kajian gender dan anak nih. Jadi kayaknya cocok ya Kalila nanti bisa magang di tempat saya gitu. Terus tapi yang pertama adalah kira-kira apakah penelitian ini bisa kita adopsi ke Indonesia dan bagaimana caranya supaya penelitian ini kuat gitu ya? Jangan nggak hanya proseksional lah istilahnya gitu kan ada macam-macam tuh ada case control, ada cohort gitu. Menurut Kalila gimana gitu baiknya? Karena ini sangat menarik tentang mukbang-mukbang ini ya dengan juga kejadian eh, permasalahan mental di remaja. Dan juga kan perlu kita ketahui di Indonesia kadang-kadang juga akses internet dengan siswa-siswa yang kepulauan di kepulauan itu kan agak susah kita mengambil penelitiannya. Tapi kalau di Korea mungkin lebih mudah ya. Nah makanya saya pengen dengar aja kira-kira gimana menurut Kalila gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Yusuf atas pertanyaannya. Eh, apakah kira-kira penelitian ini bisa diadopsi di Indonesia? Sebenarnya
Menurut saya sih bisa-bisa aja ya, Dok. Eh, Mungkin tapi nanti akan ada penyesuaian beberapa variabel gitu. Kayak misalnya tadi ada konsumsi alkohol kayak gitu. Itu kan kalau misalnya di remaja kita mungkin nggak terlalu atau masih sangat tabu gitu untuk diakui kayak gitu. Terus kalau misalnya mungkin atau enggak karena ada beberapa daerah yang tidak terjangkau aksesnya, sebetulnya mungkin bisa kita pakainya cluster sampling gitu dok. Mungkin kayak kita ambil sampel eh dari beberapa sekolah yang mewakili kota-kota aja gitu. Lalu bisa kita teliti gitu. Cuma saya juga sebenarnya belum begitu paham sih dok mengenai metode penelitian seperti itu. Cuma kalau menurut saya penelitian ini mungkin bisa saja dilakukan. Atau karena Korea kan ini pakai survei yang dia tuh dilakukan emang secara tahunan gitu ya. Nah mungkin kita juga bisa me- memanfaatkan atau mencoba bekerja sama gitu dengan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Statistik yang dari pusat Indonesia itu sendiri. Gitu sih, Dok. Apakah menjawab, dokter? Oke, cukup cukup menjawab. Jadi nanti kalau bisa saya ajukan nanti Kalila jadi timnya ya gitu ya. Boleh, Dok, boleh. Terima kasih banyak, Dokter Yusuf. Ya, makasih juga. Baik, terima kasih kepada Gisa dan Dokter Yusuf. Mungkin yang terakhir apakah ada tanggapan dari Dokter Widya Eka? Jadi teman-teman yang lain sudah dari mahasiswa. Saya mau kenalan sama ini dong. Itu Rehan yang mana ya? Rehan 61 atau 62 ya? Kalau Altaira Royan Aruna ini dari 62 betul ya? Betul dok. Oke. Yang mau tahu artinya Altaira nggak? Eh, kalau saya dari cerita ibu saya sih dari bintang Altair. Good. Ini nama bintang betul. Artinya apa tahu nggak? Kalau arti dari Altair sendiri saya tidak tahu dok. Burung. Ya nanti kalau kamu pelajari gugusan bintang tersebut mungkin kamu akan paham kenapa dia dinamakan burung ya. Alisa juga ya dari 62 ya. Ini Rehan 62 juga ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan dari 62 belum ada pertanyaan. Eh, saya ingin bertanya eh, untuk Teh Kalila. Eh, Mungkin tadi kan sempat dikatakan bahwa datanya signifikan, namun juga dikatakan bahwa angkanya masih kecil. Saya sedikit bingung gitu, bagaimana suatu data bisa signifikan namun kecil dan tidak terlalu mengefek begitu. Oke, terima kasih Altaira atas pertanyaannya ya. Tadi Altaira masih agak bingung gitu. Kira-kira apa sih bedanya? Kenapa data itu bisa sangat signifikan tapi sangat kecil efeknya gitu? Benar gak? Seperti itu pertanyaannya. Betul Teh. Oh ya, jadi sebenarnya kalau signifikan atau enggak itu tuh mengukur apakah data ini tuh terjadi secara kebetulan atau enggak gitu. Atau apakah data ini tuh sangat akurat atau enggaknya gitu. Tapi kalau misalnya 1,1 kali lebih tinggi kemungkinannya, itu tuh menunjukkan bahwa ada loh efeknya. Nah, cuma si signifikansinya itu tuh menunjukkan bahwa data ini tuh benar-benar akurat dan nggak bias gitu. Atau apa ya?
kemungkinan untuk terjadi secara kebetulannya itu sangat kecil kayak gitu. Jadi untuk di sini dia signifikansinya sangat baik, namun memang efeknya itu sangat kecil, hanya di 1,1 kali lipat lebih tinggi saja seperti itu. Bakal menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya oke, udah jam segini juga kita coba wrap up ya. Jadi eh, ini bagus ya. Saya apresiasi mengenai pemilihan jurnal dan pembawaan presentasinya. Untuk teman-teman tahu ini awalnya bisa ini mengajukan 3 jurnal yang menarik semua sebenarnya. Tapi saya rasa untuk yang lebih memiliki lokalitas mungkin yang ada 2 lah dan salah satunya yang ini gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, untuk pembelajaran klinis dulu ya. Jadi, bagaimana sih sebenarnya kita mendiagnosis GAD atau Generalized Anxiety Disorder? Sebenarnya itu ada kriterianya yang ditetapkan oleh yang paling banyak digunakan adalah DSM ya. DSM sekarang udah DSM 5, tapi kita pakai DSM 4 pun sebenarnya masih relevan juga. Yang pada dasarnya adalah gambaran berupa kecemasan mengambang. Mengambang itu artinya muncul setiap saat ya. Jadi kecemasannya itu ya mengambang gitu, nggak seringkali kita akan kesulitan untuk menentukan pemicunya karena biasanya orang cemas karena ada pemicu. Misal mau presentasi drive terus jadi cemas, mau bicara di depan umum terus jadi cemas kan bisa aja. Mau ujian cemas, ya itu kan pemicunya jelas biasanya kalau seperti itu. Tapi kalau kecemasannya mengambang itu kita nggak akan sulit tuh ketika kita bertanya kenapa ibu atau bapak cemas itu pasien akan sulit menjelaskan kenapanya gitu karena itu terjadi sepanjang waktu gitu ya dan itu minimal 6 bulan ditambah beberapa gejala-gejala lainnya. Ini ada berbagai macam jembatan keledai yang bisa digunakan ya. Salah satunya revaconirmus, restless, fatigue, gangguan konsentrasi, irritability, muscle tension, sleep disorder. Nah, terus kalau sudah ada ya sampai minimal 4 dari gejala tersebut, kita sudah bisa bilang oh ini tegak diagnosis GAD. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apa perannya GAD7 pada kasus-kasus GAD? Jawabannya adalah screening. Jadi sebenarnya GAD7 itu screening tuh. Screening dari apakah seseorang mungkin mengalami suatu GAD. Dan bisa tahu nggak GAD7 itu ada berapa maksimum poinnya? 21, dok. Oke, itu ada grade-nya nggak? Em, Setahu saya tuh pokoknya satu satu poin atau satu pertanyaan itu dikasih skor antara rentang 0 sampai 3. Oke, betul. Jadi kira-kira memungkinkan nggak untuk membuat grade dari JED7? Kan kalau di penelitian ini cut-off-nya 5 nih, sementara nilai maksimum 21. Kira-kira gimana? Kalau dari 5 sampai 21 itu bisa nggak dibuat grade-nya tuh? Bisa, dok. Maksud saya adalah, ini kaitannya gini, tadi saya mendengar ada beberapa atau 2 istilah paling tidak yang kemudian menurut saya agak bercampur nih. Nah, ini kita masuk ke pembahasan kedua. Tadi kan pembahasan diagnosis ya. Pembahasan kedua adalah statistik. Jadi, baik Gisa maupun Davrina tadi ya, sama-sama menyebutkan istilah korelasi. Sama nggak korelasi dengan asosiasi?
berbeda ya dok, sepertinya. Gimana bedanya? Kalau misalnya korelasi mungkin lebih menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau misalnya Mhm. asosiasi mungkin dia cuma kayak sebuah hubungan tapi belum tentu belum tentu kausalitas gitu. Benar nggak ya, dok? Oke, ya itu good. Pertanyaan saya, jadi sebenarnya ini asosiasi atau korelasi? Asosiasi, dok. Tapi ada dose response relationship. Kira-kira dose response relationship ini bisa menjelaskan kausalitas atau cuma asosiasi aja? Nah, kalau yang dose respon itu sebenarnya kan berarti semakin tinggi dia atau frekuensi nonton mukbangnya, maka semakin tinggi juga risiko gangguan kecemasannya. Kalau seperti itu sebenarnya korelasi sih, dok. Nah, Hmm. di sini disebabkannya nih. Ya, Hmm. ya, ya. Kalau saya merasa penelitinya tuh nggak mungkin nggak kepikiran untuk melakukan studi korelasi itu nggak mungkin. Pasti dia sudah melakukan. Kalau menurut saya ya, mungkin dia menemukan bahwa sebenarnya statistiknya nggak begitu bagus. Jadi yang ditampilkan adalah yang asosiasi. Itu masih asosiasi tuh. Kenapa? Karena kalau dia korelasi, harusnya dia bisa menunjukkan bahwa semakin sering orang nonton mukbang, tingkat keparahan GAD-nya atau dengan kata lain skor GAD-7-nya semakin tinggi. Itu yang harus ditunjukkan. Yang dia tunjukkan tidak seperti itu. Yang dia tunjukkan adalah semakin sering orang nonton mukbang, maka GAD-7 lebih dari 5-nya semakin besar kemungkinannya. Gitu. Dia tidak menunjukkan gradasi tingkat keparahan GAD-7-nya kan. Dia tetap pakai yang cut off 5 itu kan. Gitu. Jadi nggak bisa menghitung uh, koefisien korelasinya. Karena kalau kalau kita pakai uji statistik Pearson ataupun Spearman, maka kan dia kan harusnya skor kan, continuous numerik gitu loh dua-duanya. Dengan kata lain, frekuensi dia nonton mukbang diuji dengan skor GAD-nya dalam skala numerik gitu. Ini itu kan tidak dia lakukan gitu. Tapi dia kategorisasi. Nah, itu nanti akan bisa lebih dalam kalau kamu belajar metode penelitiannya. Nah, itu dari sisi statistiknya. Jadi saya yang berkaitan ya, bagaimana kita mendiagnosis, bagaimana kita melakukan uji statistik itu saling berkaitan. Nah, terakhir adalah eh, jadi gitu ya, ini bukan bukan korelasi, ini full asosiasi sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah eh, tadi itu yang disebutkan sama Dokter Yusuf. Jadi lokalitasnya gitu ya. Kalau saya tadi sudah dibahas beberapa, tapi kalau saya pribadi saya itu ketika saya masih dinas di RSCM, saya kesulitan untuk mengatur makan. Karena kalau lagi jaga itu memang nggak ada nafsu makan tuh. Benar-benar apalagi perempuan ya. Dan saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya, tapi saya amati teman-teman saya, kakak kelas saya dan adik kelas bahkan ya. Itu kalau lagi jaga dan dia perempuan, kemungkinan makannya kecil sekali. Makan siang, terus makan siang sama makan malam ya. Kayak, wah gue nggak mau makan, gue cuma mau minum kopi doang gitu. Nah, karena namanya orang PPDS, dalam hal ini PPDS interna, jaga, apalagi kondisi pasiennya itu mencemaskan gitu ya, banyak tanda kutip pasien yang kondisinya jelek, kayak ini kalau gue meleng dikit meninggal nih gitu. Itu membuat orang nggak nafsu makan memang. Nah, kalau saya ngakalinnya adalah saya juga sama menakan tadi saya tetap makan karena kalau saya nggak makan kondisi ketubuh saya akan nggak baik gitu. Saya ngakalinnya dengan nonton memang. Jadi persis kayak kayak ya ya. Walaupun bukan mukbang dalam pengertian tradisional ya, lebih ke cookbang sebenarnya ya. Saya nonton Food Ranger. Wah, ini sorry ini nyebut channel nih ya. Food Ranger karena Food Ranger itu banyak aspeknya lah. Makanannya lezat, terus respon content creatornya si Trevor James namanya itu appropriate dan dia juga menguasai banyak bahasa asing salah satunya bahasa Cina gitu ya dan bahasa Cinanya fluent jadi melihat orang-orang lokal bahwa ternyata ini orang Kanada bisa bahasa Cina pun tuh sangat excited gitu maksud saya adalah saya pribadi sebenarnya misofonia ya Gisa tau nggak misofonia apa Belum tahu, dok. misofonia itu orang yang
irritable terhadap suara orang makan. Jadi kalau orang makan ngecap atau ya intinya kan banyak mukbang itu kan banyak yang lebay ya, banyak yang ASMR-nya itu ngecap gitu kan, atau makannya terlalu banyak, terlalu rakus, sekali suap tuh pakai satu centong misalnya gitu, itu nggak tertarik sama sekali. Tapi untuk yang cookbang yang kayak gitu-gitu tuh ya, saya itu membantu saya untuk menelan gitu, karena basically makanan jaga atau makanan yang tersedia ketika kita dalam kondisi kepepet gitu ya, itu kan seringkali tidak menimbulkan selera gitu. Saya sebenarnya terbantu dengan cookbank itu, jadi masuk gitu, jadi ketelen makanannya, dan itu yang membuat saya energi, memberikan saya energi untuk melanjutkan jaga gitu. Nah, makanya saya sangat relate dengan paper ini, karena bahkan untuk orang-orang yang misophonia pun, kalau tontonannya tepat itu membantu dia untuk makan, membantu dia mengatasi kecemasannya. Kalau saya justru lihat sisi positifnya gitu loh. Nah, ini yang saya pikir menjadi suatu tantangan menarik ya dalam menginterpretasikan data dari jurnal ini. Kalau saya lebih setuju bahwa orang-orang yang cemas itu kemudian itu yang membuat mereka nonton mukbang gitu, walaupun alasannya bisa berbeda-beda ya. Kalau buat saya alasannya supaya makanan bisa ketelen dan saya bisa melanjutkan jaga dengan baik. Tapi mungkin bagi orang lain ya seperti tadi Dafrina bilang ya, bahwa jangan-jangan itu pelarian dia supaya menjaga body image-nya dan sebagainya. Gitu. Nah, tuh ada pengakuan juga tuh dari Dokter Wichan tuh. Jadi memang kalau ini nanti kalau jaga juga gitu nih modelnya, aku nggak bisa makan nih, pesen kopi gitu kan. Nah, nanti teman-teman juga tuh kita lihat aja nanti ketika masuk PPDS, tolong pertimbangkan untuk menjaga makan supaya tetap sehat gitu. Barangkali kalau dari saya itu saja sih. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Joy. Izin saya nambahin dikit ya. Jadi boleh ya, Dok Widya ya. Jadi karena Boleh dong. tentang metodologi penelitian gitu ya, nanti mungkin cara gampangnya dulu saya kuliah juga bahwa cross sectional itu nggak mungkin bisa menjadikan correlation gitu ya, korelasi. Jadi penelitian cross sectional itu intinya nggak akan bisa menghubungkan sebab akibat, tapi hanya bisa eh, asosiasi lah gitu. Mungkin itu aja. Tapi kalau kalau case control sama cohort, nah baru bisa tuh biasanya ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Yusuf dan Dr. Widya Eka. Baik, mungkin izinkan saya untuk menutup sesi pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Widya Kairunisa, Dr. Yusuf, dan Dr. Widya Eka, serta teman-teman mahasiswa semuanya atas ilmu, waktu, perhatian, dan partisipasinya selama kegiatan ini berlangsung. Semoga dokter dan teman-teman mahasiswa semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Terima kasih juga kepada Gisa atas presentasi dan penjelasan yang sangat menarik dan sangat membuat kita dapat ilmu baru gitu. Dengan demikian, sesi Thrive yang ke-16 ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.